Sistem pemerintahan adalah sistem yang terdiri dari berbagai macam komponen, di mana tiap komponen memiliki satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, menjadi satu tatanan yang utuh. Masing-masing komponen menjalin kerjasama yang kuat, memiliki keterikatan satu sama lain, yang pada pokoknya mempunyai satu tujuan dan satu fungsi dari pemerintah. Yang pertama, ada sistem pemerintahan presidensial. Sistem yang memiliki kekuasaan eksekutif lewat pemilihan umum. Pada sistem ini, rakyatlah yang memilih siapa presidennya. Nantinya, presiden akan menjalankan perannya sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Presiden dan pemerintah tidak bertanggung jawab kepada parlemen atau legislatif. Menteri bertanggung jawab kepada presiden karena presiden berkedudukan sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Contoh negara yang menganut sistem ini adalah Pakistan, Argentina, Filipina. Ciri-ciri sistem pemerintahan presidensial. Yang pertama, penyelenggaraan negara berada di tangan presiden. Yang kedua, kabinet atau dewan menteri dibentuk oleh presiden. Kabinet bertanggung jawab kepada presiden dan tidak bertanggung jawab kepada parlemen atau legislatif. Yang ketiga, presiden tidak bertanggung jawab kepada parlemen. Hal ini dikarenakan presiden tidak dipilih oleh parlemen. Yang keempat, presiden tidak dapat membubarkan parlemen seperti dalam sistem parlementer. Yang kelima, parlemen memiliki kekuasaan legislatif dan sebagai lembaga perwakilan. Yang kedua, ada sistem pemerintahan parlementer. Sistem ini merupakan suatu sistem pemerintahan di mana pemerintah atau eksekutif bertanggung jawab pada parlemen. Dalam sistem pemerintahan ini, parlemen mempunyai kekuasaan yang besar dalam mempunyai kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap eksekutif. Menteri dan Perdana Menteri bertanggung jawab kepada parlemen. Contoh negara yang menggunakan sistem ini ada Malaysia, Belanda, India, dan Australia. Ciri-ciri sistem pemerintahan parlementer. Yang pertama, badan legislatif atau parlemen adalah satu-satunya badan yang anggotanya dipilih langsung oleh rakyat melalui pilihan umum. Yang kedua, anggota parlemen terdiri atas orang-orang dari partai politik yang memenangkan pemilihan umum. Yang ketiga, pemerintah atau kabinet terdiri dari atas para menteri dan Perdana Menteri sebagai pemimpin kabinet. Yang ketiga, ada sistem pemerintahan semi-presidensial. Sistem pemerintahan ini merupakan gabungan dari pemerintahan presidensial dan parlementer. Karena presidennya dipilih oleh rakyat, menjadikannya memiliki kuasa yang luas dan kuat. Contoh negara yang menganut sistem ini adalah negara Prancis. Yang keempat, ada sistem pemerintahan komunis. Dalam sistem komunis, semua sistem pemerintahan dikendalikan penuh oleh Partai Komunis. Partai Komunis ini bertindak anti-kapitalis. Yang kelima, ada sistem pemerintahan demokrasi liberal. Kebebasan individu sangat ditonjolkan dalam sistem ini. Demokrasi liberal disebut juga dengan demokrasi konstitusional. Individu akan dilindungi hak-haknya oleh undang-undang atau konstitusi. Yang keenam, ada sistem pemerintahan liberal. Liberal di sini maksudnya bebas, kebebasan dalam segala hal, persamaan hak-hak dan berpolitik. Sistem liberal sangat menentang keras adanya pembatasan yang dilakukan oleh pemerintah dan agama. Sistem pemerintahan di Indonesia. Yang pertama, pada tahun 1945 hingga 1949. Bentuk negara pada periode ini adalah kesatuan. Sistem pemerintahannya presidensial. Bentuk pemerintahannya ialah republik, sedangkan konstitusinya adalah UUD 1945. Yang kedua, pada tahun 1949 hingga 1950. Federasi adalah bentuk negaranya, republik adalah bentuk pemerintahannya, sistem pemerintahannya adalah parlementer semu, konstitusinya UUD RIS.
Yang ketiga, pada tahun 1950 hingga 1959. Bentuk negara saat itu adalah kesatuan. Bentuk pemerintahannya adalah republik. Sistem pemerintahannya adalah parlementer. Dan konstitusinya UUD 1950. Yang keempat, pada tahun 1959 hingga 1966. Bentuk negaranya yakni kesatuan. Bentuk pemerintahannya yakni republik. Sistem pemerintahannya yaitu sistem pemerintahan presidensial. Konstitusinya pada saat itu adalah UUD 1945. Pada tahun 1966 hingga 1998. Sistem ini sama dengan pada tahun 1959 hingga 1966. Yang keenam, pada tahun 1998 hingga saat ini. Sistem ini dimulai sejak tanggal 21 Mei 1998 setelah runtuhnya Orde Baru. Bentuk negara pada saat ini adalah kesatuan. Bentuk pemerintahannya republik, dan sistem pemerintahannya menganut sistem presidensial. Landasan yang dipegang hingga saat ini yaitu UUD 1945.